Kita diberikan hidup ini nyaris tanpa rencana, tanpa panduan. Kita diberikan kertas kosong untuk menuliskan cerita kita masing-masing. Apapun yang kita lakukan dan bagaimanapun kita melakukannya, tahun demi tahun terus berlalu. Waktu akan berjalan terus, memaksa kita untuk terus bergerak. Kadang kita ingin berlari, kadang kita ingin beristirahat sejenak, dan membiarkan waktu berlalu begitu saja. Apa yang lu rasakan tahun ini? Apakah tahun ini bagus? Atau tahun ini berjalan berantakan? Apakah lu puas dengan hidup yang lu jalani sampai saat ini? Semua yang lu kerjakan menciptakan kesimpulan tentang kehidupan lu. Setiap pengalaman dan kejadian di tahun ini seperti sebuah batu bata yang diletakkan satu persatu di tembok yang semakin tinggi, di mana lu duduk di atasnya. Sudah setinggi apa tembok itu? Apakah puncak gunung dan gedung tinggi di hadapan lu sudah bisa lu lihat? Atau lo masih melihatnya dari bawah tembok itu? Ketekunan dan fokus yang lo letakkan di setiap aksi lo membawa lo sampai di titik ini. Kemauan untuk tidak membuang energi dan waktu atas hal-hal yang tidak penting memberikan tanda seberapa bagus kinerja lo. Usaha yang lu kerahkan dalam menciptakan lingkungan kerja memberikan nilai penting terhadap hasil yang lu raih. Resep yang bagus pasti membutuhkan beberapa bahan-bahan mentah. Ada keseimbangan yang jelas yang harus lu peroleh sehingga lu dapat menikmati hasil akhirnya. Seperti apa rasanya hidup lu sekarang? Apakah lu mengikuti resepnya yang dibutuhkan hati lu, atau lu biarkan orang lain membuat bahannya sendiri untuk hidup lu? Terkadang hidup ini meletakkan kita di lingkungan yang membuat kita kecewa dan merasa sendirian, tidak ada bantuan sama sekali. Kita mungkin sering merasa frustasi dikelilingi hal-hal baru yang kita tidak mengerti. Apakah pengalaman kita dapat membantu mengatasi hal ini? Semua tergantung kita. Cara kita bereaksi atas setiap situasi menggambarkan seberapa baik dan buruk hidup kita. Apakah kita memilih untuk melihat hal buruk dan belajar? Atau kita fokus menyalahkan orang lain karena menciptakan keadaan ini? Pelajaran apa yang lu pilih di setiap pengalaman hidup yang sudah diberikan sampai saat ini? Apa yang sudah lu pelajari? Karena tidak mungkin ada orang yang secara gratis memberikan nasihat hidup sama lu kalau lu cuma duduk dan mengharapkan keajaiban datang. Lu punya dua mata yang sehat untuk menilai dan melihat. Kalau lu gunakan dengan baik dan benar, lu mungkin menemukan semua peluang yang ada dan pintu yang selalu terbuka yang sudah ada di hadapan lu. Kita selalu dapat memilih untuk melihat setiap pengalaman sebagai sebuah pelajaran, rejeki, atau bahkan petunjuk atas langkah kita berikutnya demi meraih hidup yang kita impikan. Apakah lu melihat hidup lu sebuah berkat? Seberapa besar rasa syukur lu atas pengalaman yang terjadi sepanjang tahun ini? Faktanya, lu masih hidup, berpikir bagaimana hidup lu di tahun yang akan datang. Sudah sepantasnya lu bersyukur. Lu masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup, menemukan cara baru untuk berkarya, berinovasi, bersedekah, belajar. Apa yang mau lu lakukan selanjutnya?
Apakah lu punya keinginan dan aspirasi? Bagaimana lu ingin hidup lu di 12 bulan berikutnya? Anggap saja lu diberikan kesempatan untuk hidup 1 tahun lagi. Walaupun lu sakit, walaupun lu dalam pengobatan, tetapi faktanya lu diberi kesempatan untuk hidup 1 tahun lagi. Apa yang akan lu lakukan di 12 bulan berikutnya? Bagaimana lu bersikap terhadap orang-orang di sekitar lu? Apa yang akan lu katakan dalam percakapan lu dengan mereka? Buku apa yang akan lu baca? Kemana lu akan traveling? Apa yang benar-benar akan lu kerjakan? Tidak ada yang tahu berapa lama lagi lu punya kesempatan untuk hidup, tetapi pasti ada batasnya. Peluang ada di depan kita. Ada banyak kesempatan datang, tetapi tidak selamanya ada. Kita telah diberikan banyak sekali waktu, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak lagi. Kenapa nggak bikin tahun 2020 menjadi tahun terbaik dalam hidup lo? Kita nggak pernah tahu kapan dan berapa lama kita hidup. Terus kenapa nggak buat tahun 2020 menjadi tahun yang terbaik? Lupakan pendidikan yang sudah lu raih yang membatasi pikiran lu. Lupakan bacot orang tentang tampang lu atau ide lu. Lupakan kegagalan yang pernah terjadi dan hanya ingat pelajaran yang lu dapatkan. Gimana kalau lu start ulang semua? Start dari nol. Kita akan memulai tahun yang baru yang akan membantu kita membuat skenario baru dalam hidup kita. Kita akan memulai episode baru dalam opera kehidupan kita. Jadikan opera itu fenomenal. Gunakan karakter diri kita sesungguhnya menjadi pemeran utama dalam opera ini. Membuat semua orang sadar dan melihat karakter kita sesungguhnya. Dan yang pasti membuat kita menjalani hidup yang penuh gairah dan semangat. Selamat tahun baru 2020. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos udah nonton video gue. Gue dan tim ada launching kaos. Bisa lo lihat linknya di sini atau di description bawah. Kaos ini merupakan produk perdana gue dari RCTV buat lo semua. Order sekarang bos, itu sangat berarti dan membuat kami semua, membuat gue dan tim ini menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya, untuk terus memberikan video-video yang inspiratif buat lo semua. Order sekarang bos, klik link di bawah. Buat lo kawan-kawan gue, bos-bos gue semua yang belum bisa beli, no worries, slow. Dukung terus channel ini, terus like, komen, dan share ke seluruh penjuru dunia. Dukungan lo sangat berarti buat kita semua. Jadi order sekarang dan dukung terus channel gue. Share-lah ke seluruh penjuru dunia. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos.